Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalda Bilananta Septianti dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan kelima yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nur Aini SHMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aritayandi SHMH. Bentuk ketiga, turut serta melakukan atau medepleger. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi, tetapi MPT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau medepleger adalah: 1. Adanya kerjasama secara sadar, dan yang kedua ada kerjasama secara fisik. Bentuk keempat, pengajur atau outlawing, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha melakukan menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor materialis. Perbedaannya adalah dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitif atau terbatas. Dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut aktor intelektualis, dan yang dibujuk atau digerakkan atau aktor materialis. Yang ketiga, pelaku material atau aktor materialis dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum atau pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan atau downpleger, 1. Sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan, tidak terbatas atau tidak limitif. Yang kedua, dengan menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Yang ketiga, perbuatan material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak: 1. Adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya, upaya, atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub 2 sub kedua adalah untuk kepastian hukum dan untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Bentuk kelima, medeplegic atau pembantu, diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ada dua bentuk. 1. Pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitif yang berupa memberi kesempatan, sarana, atau ketenangan. Pertanggungjawaban pembantu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, dan yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana adalah 15 tahun. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4, yaitu merampas kemerdekaan orang atau untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua, pasal 231 ayat 3, penyimpanan barang pembantu dipidana dengan pidana sama dengan pelaku. Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Penyertaan dengan kealpaan atau culpos delimning. Tindak pidana disebabkan karena kealpaan pada prinsip tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, A memberikan gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.